Dari ayat kita Yohanes 3 ayat 16. Di sana ada kata-kata percaya kepadanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, berarti manusia berdosa bisa berespon terhadap karya penyelamatan, karya pendamaian, atau pengharmonisan relasi dari Allah dengan cara percaya kepada Kristus. Percaya apanya? Kalau hanya sekedar percaya Kristus, banyak orang agama lain pun percaya Kristus. Islam juga percaya Yesus. Percaya dia Nabi. Saksi Yehova juga percaya Yesus. Percaya dia penghulu malaikat. New Age Movement juga percaya Yesus. Percaya apanya? Percaya Yesus sebagai guru. Tapi kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepercayaan yang memperdamaikan atau mengharmoniskan relasi itu, harus percaya kepada Kristus sesuai berita Natal. Berita Natal yang mana? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara perhatikan ayat ini. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Juru selamat Tuhan. Juru selamat Tuhan. Berarti Kristus yang diutus di dalam Natal kepada manusia, itu adalah juru selamat. Tapi bukan hanya juru selamat, dia juga Tuhan. Karena itu, kepercayaan pada Kristus harus meliputi dua ini. Yaitu, percaya dia juru selamat. Kedua, percaya dia Tuhan. Apa bedanya atau apa manfaatnya atau apa implikasinya percaya Yesus sebagai juru selamat dan percaya Yesus sebagai Tuhan? Percaya Yesus sebagai juru selamat berarti percaya bahwa dia menyelamatkan saya. Dia menyelamatkan saya kenapa? Karena saya orang berdosa harus dihukum Allah. Maka dia menyelamatkan saya dengan menanggung hukuman itu, menebus seluruh diri saya, menyelesaikan seluruh hutang dosa saya. Saya percaya dia juru selamat. Berarti dia bayar seluruh hutang dosa saya. Dosa saya kemarin, dosa saya hari ini, dan dosa saya besok. Dosa saya, seluruh dosa sampai dosa terakhir saya ada di dunia. Dia telah membayar semua. Kalau percaya dia Tuhan bagaimana? Percaya dia Tuhan artinya sekarang dia Tuhan, saya hambanya. Dia jadi bosnya, saya jadi budaknya. Dia tuannya, saya budaknya. Berarti hidup saya sekarang tidak ditentukan saya lagi. Hidup saya bukan keinginan saya lagi. Hidup saya bukan apa yang saya mau. Tapi apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Itu yang berlaku bagi saya. Hidupku ini bukannya aku lagi. Jadikan aku sesukamu. Itu maknanya jadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadi coba perhatikan ini. Jikalau saya percaya Yesus juru selamat, saya percaya dia membayar seluruh dosa saya. Jikalau saya percaya dia Tuhan, artinya saya harus tunduk pada dia, taat pada dia, ikut segala kehendaknya. Enak mana? Enak juru selamat ya. Karena dia membayar seluruh dosa saya. Dia menghapus dosa saya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Percaya dia juru selamat, hapus dosa. Percaya dia Tuhan, tunduk, taat, ikut, berat. Jadi enak mana? Enak juru selamat. Maka kalau disuruh pilih, orang bilang, saya hanya mau percaya Yesus juru selamat. Tapi tidak mau percaya Yesus Tuhan. Saudara mungkin berpikir bisa memilih demikian. Tapi tidak. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu satu paket. Karena itu, coba kita perhatikan 2 Petrus 1 ayat 11. Di sana dikatakan ada kata-kata Tuhan dan juru selamat.
2 Petrus 3 ayat 18. Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya masih bisa menunjukkan lebih banyak ayat yang menunjukkan Tuhan dan Juru Selamat itu muncul bersama-sama di satu ayat. Itu satu paket. Maka saudara tidak bisa terima dia hanya sebagai Juru Selamat, tapi tidak mau sebagai Tuhan. Tapi kalau saudara terima dia sebagai Tuhan, otomatis di dalamnya saudara harus menerima dia sebagai Juru Selamat. Dengan demikian, menolak yang satu atau tidak percaya yang satu, itu tidak percaya juga yang lain. Tidak percaya dia Juru Selamat, itu tidak bisa berarti orangnya bisa percaya Yesus Tuhan. Atau tidak bisa hanya percaya Yesus Tuhan tanpa dia sebagai Juru Selamat. Tidak. Percaya satu, percaya keduanya. Tidak percaya satu, tidak percaya keduanya. Nah, jikalau kita manusia berdosa mau percaya atau mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan juga sebagai Tuhan, maka pada titik itulah relasi kita dengan Allah jadi harmonis. Inisiatif untuk mengharmoniskan relasi sudah datang dari Allah. Tapi itu baru terjadi apabila manusia berdosa percaya dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ini iman pada Kristus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera karena Yesus Kristus. Maka relasi harmonis itu terjadi kalau kita beriman. Sebaliknya kalau kita menolak dia sebagai Juru Selamat, menolak dia sebagai Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lebih buruk lagi. Kenapa? Karena semua penderitaan, semua akibat negatif dari rusaknya relasi manusia dengan Allah itu akan mencapai klimaksnya dengan penderitaan di dalam kekekalan. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup. Murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara perhatikan ayat ini. Murka Allah tetap ada di atasnya. Kata tetap ada itu berarti bahwa kita semua sebenarnya sudah lahir. Orang berdosa itu lahir, murkanya sudah ada. Bukan murka baru ditaruh di kemudian hari. Tidak, murkanya sudah ada sejak lahir. Setiap saudara yang lahir, murka Allah sudah ada di atas. Begitu saudara percaya Yesus, murkanya digeser. Tapi kalau tidak percaya Yesus, ya sudah, murkanya tetap ada. Yohanes 8 ayat 24. Jikalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi saudara, Natal adalah inisiatif Allah menciptakan harmoni di dalam relasi dengan manusia. Natal adalah inisiatif Allah menyodorkan tangannya untuk berdamai dengan manusia. Seperti sudah saya jelaskan. Sekarang inisiatif manusia diperlukan terhadap sodoran tangan Allah. Maukah saudara menerimanya? Seorang pernah berkata begini. Natal dimulai dalam hati Allah. Itu baru lengkap atau baru sempurna hanya waktu itu mencapai hati manusia. Saudara, tadi saya kutip kata-kata Andar Ismail. Allah bisa lepas tangan. Allah bisa gatal tangan. Allah bisa angkat tangan. Tapi bukan itu yang Allah lakukan. Allah justru sodorkan tangan, turun tangan. Natal itu adalah momen di mana Allah sodorkan tangan kepada dunia. Sodorkan tangan kepada manusia berdosa. Sodorkan tangan kepadaku. Sodorkan tangan juga kepadamu. Sekarang bagaimana respon kita? Saya kutip kembali kata-kata Andar Ismail. Kelanjutan dari tadi.
Allah mengulurkan tangan karena cinta. Akan tetapi cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Pihak Allah sudah menawarkan tangan. Masakan pihak manusia terus menyimpan tangan? Mazmur 144 ayat 7 mengajak kita berseru, ya Tuhan, ulurkan tanganmu. Itulah doa Natal. Ya Tuhan, ulurkanlah tanganmu dari tempat yang maha tinggi. Ulurkanlah tanganmu ke bumi. Sebab itu Natal baru bermanfaat kalau uluran tangan pihak Allah dijawab dengan sodoran tangan pihak manusia. Inilah Natal. Tangan Allah menyentuh tangan manusia. Lalu Allah mengajak kita berjabat tangan. Bayangkan Allah dan manusia berjabat tangan. Hai manusia berdosa. Hubungan kita dengan Allah hancur. Tapi Natal Allah sudah sodorkan tangan. Siapakah yang malam hari ini mau menyambut sodoran tangan Allah itu? Berita Natal mengetengahkan dua hal tentang Kristus. Juru selamat dan Tuhan. Siapakah yang malam hari ini mau berkata, ya, saya malam ini juga saya buka hati saya untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Maukah saudara berdamai dengan Allah? Maukah mulai hari ini hidupmu harmonis dengan Allah? Kalau mau, sambutlah tangannya. Berjabat tangan dengan Dia. Betapa indahnya hidup dalam harmoni dengan Allah. Harmony of Christmas.